واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam salah satu rumahnya yang ada di bumi ini, yakni masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin, masjid itu dalam Al-Qur'an disebutkan kepunyaan Allah. Maka masjid yang ada di bumi ini semuanya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, wa anna masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka orang-orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah yang mesti kita muliakan, yang mesti kita sambut dengan muka yang ceria. Karena mohon maaf, ada sebagian teman mengeluhkan, Pak, saya pernah masuk ke masjid orang berjenggot katanya. La salam wala kalam. Salah, Pak. Contoh, ada orang masuk ke rumah Bapak sebagai tamu. Bapak tidak pernah tersenyum kepada orang itu, Pak. Bapak tidak pernah menegurnya. Mungkin tamu Bapak kabur. Ini orang apaan ini gitu ya? Kabur mereka. Yang nggak mau lagi saya berkunjung ke rumah Bapak itu. Datang nggak ngomong, kita jabat tangannya, assalamualaikum, apa kabar Pak? Gitu. Ini sunnah ya Pak. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tamu-tamu yang datang ini lebih mulia, Pak. Bukan tamu kita, namun tamu Allah. Maka wajib kita memuliakannya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka muliakan tamunya. Tamu manusia saja kita muliakan, apalagi tamu Allah. Maka tamu Allah lebih utama untuk kita muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan kajian yang sebelumnya pada pekan sebelumnya, masih babu majaa fis sihri, bab ya majaa, apa-apa yang datang, maksudnya dalil-dalil yang datang yang menyebutkan tentang sihir. Jadi ada beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 102 dan surah An-Nisa ayat 51 yang masih dalam pembahasan kita. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Berkata pensyarah kitab, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan tentang dalil yang dibawakan oleh al-musannif atau penulis, yaitu surah Al-Baqarah 102 kemarin, yang mana Allah berfirman, ini penggalan Pak, ayatnya panjang, diambil penggalan sebagai penguat saja oleh penulis. Yang mana Allah berfirman, wa laqad alimu, dan sungguh mereka ya mengetahui, orang-orang Yahudi yang melakukan praktik sihir. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang mereka beli sihir itu Pak ya? Ma lahu fil akhirati, tidak ada untuk dia, tidak ada kebaikan untuk dia gitu ya. Fil akhirati, di akhirat, min khalaq ya, daripada bagian. Maksudnya tidak ada bagian kebaikan baginya kelak di akhirat bagi orang-orang yang mempelajari sihir di dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, walaqad alimu, dan sungguh
mereka telah mengetahui alimal yahudu, yaitu orang Yahudi telah mengetahui alladzina istabdalus sihra an mutaba'atir rusul, yaitu orang-orang yang telah menukar atau mengganti sihir dari mengikuti para rasul. Jadi orang Yahudi di masa Nabi Sulaiman mereka mengganti sihir, mereka lebih fokus kepada sihir yang ada di masa itu daripada mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Laman ishtarahu ay radiya bi sihri, laman ishtarahu, kalau arti secara detailnya apa yang telah mereka beli, apa yang telah dibeli oleh orang Yahudi itu mana ishtara yashtarikan gitu. Namun di sini maknanya maksudnya mereka membeli sihir itu ketika mereka ridha dengannya, senang dengan sihir itu. Maka di sini dikatakan radiya bisihir, orang Yahudi itu ridha dengan sihir, senang dengan sihir. Aiwadan sebagai ganti an syar'illah, dari mengikuti syariat Allah, wa dinihi, dan dari mengikuti agama Allah. Jadi orang Yahudi Bapak Ibu yang Allah katakan kafir mereka gitu karena mereka mempelajari sihir dan mereka mengikuti para setan karena mereka telah mengganti syariat Allah dan agama Allah dengan sihir tersebut. Sehingga di ayat ini Allah mengatakan malahu fil akhirat, tidak ada untuknya di akhirat min khalaq. Khalaq artinya kata Syekh Al-Fauzan min nasib. Nasib itu artinya bagian. Artinya mereka tidak mendapatkan bagian kebahagiaan di akhirat. Tidak ada bagian kebaikan untuk mereka di akhirat kecuali Allah na'udzubillah min dzalik ancam dengan neraka. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, firman Allah surah An-Nisa ayat 51, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qaulihi, dan firman Allah taala yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka orang-orang kafir itu beriman kepada jibtu dan taghut. Jibtu kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, al-jibtu itu adalah kalimatun, suatu kata. Jadi jibtu itu kata kalimatul ism, kata isim dia. Taqa'u 'ala as-sanami was-sahiri wal-kahini. Yang dimaknai dengan berhala, penyihir dan dukun. Jadi orang Arab dahulu di masa Rasul menamai berhala, tukang sihir, dukun itu dengan al-jibtu. Jadi dalam surah Al-Maidah, dalam surah An-Nisa ayat 51 ini Allah memberikan sifat orang kafir, mereka beriman kepada al-jibtu. Al-jibtu itu apa? Bisa bermakna berhala, bisa bermakna penyihir, dan bisa pula bermakna apa? Kahin. Kahin itu kalau bahasa kita tukang ramal atau dukun lah. Karena dukun yang suka meramal. Wa tafsirul Umar lahu, dan tafsir dari sahabat Umar Ibn Khattab tentang kata al-jibtu ini bisihri, dengan sihir, min tafsiri syai'i bi ba'di afradihi, ini termasuk mentafsirkan sesuatu dengan anggota-anggotanya atau bagian-bagian yang merupakan makna dari kata itu. Itu maksudnya Pak. Jadi Umar Ibn Khattab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi bahwasanya qala Umar kan gitu dalam matanya, telah berkata Umar ketika menjelaskan makna al-jibtu ini, Umar Ibn Khattab mengatakan al-jibtu as-sihru. Jibtu itu adalah sihir, wa taghut, dan taghut itu adalah asyaitan. Ini maksudnya mentafsirkan sesuatu dengan contoh, Pak dengan contoh daripada al-jibtu. Karena salah satu makna daripada al-jibtu itu adalah as-sahir, penyihir. Termasuk sihir juga. Jadi mentafsirkan sesuatu bi ba'di afradihi, dengan sebagian afrodnya atau anggota-anggota atau sesuatu yang ditunjukkan oleh kata itu. Jadi kata al-jibtu ada 3 gitu Yang pertama bisa bermakna berhala, as-sanam. Yang kedua bisa bermakna as-sahir, penyihir.
Yang ketiga bisa bermakna al-kahin atau tukang ramal alias dukun. Jadi Umar mengatakan al-jibtu huwa sihru, itu namanya mentafsirkan sesuatu dengan di afrodihi, dengan sebahagian dari makna kata yang ditunjukkan oleh makna al-jibtu itu. Nah, dan itu biasa Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian at-taghut ya. Yu'minuna bil jibti wat taghut, kan itu ya. Surah An-Nisa ayat 61 itu. Orang kafir Quraisy itu mereka beriman dengan jibtu dan taghut. At-taghut itu apa? At-taghut itu diambil dari kata tughyan, yatuhu tughyanan ya. Yang secara bahasa taghut itu Bapak Ibu maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Itu taghut. Jadi sudah ada batasan dalam agama kita Pak ya. Iya, ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada orang ingin melompati batasan itu. Kalau kita umpamakan, kita analogikan dengan kandang Pak ya, dengan pagar lah ya. Jadi rumah kita punya pagar gitu ya. Sudah kita batasi rumah kita dengan pagar. Ternyata ada pencuri yang melampaui ya pagar itu. Secara bahasa pencuri itu telah melampaui batas dan dia adalah taghut. Kita dia telah melewati batasan yang telah ditetapkan. Jadi taghut dalam istilah syariat seperti itu. Mereka melewati, Pak, melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada tiga, Pak. Ada tiga batasan yang ditetapkan oleh syariat. Yang pertama adalah ya dari sisi yang disembah, minal ma'bud, itu disebut oleh Imam Ibnu Qayyim ya. Dari yang disembah. Yang disembahlah dibatasi, Pak. Apa yang harus kita sembah? Allah saja. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, ya peribadahan yang kita berikan itu hanya dibatasi dengan Allah. Iyyaka na'budu gitu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, tidak bisa menyembah kepada selain Allah. Nah, taghut itu adalah ketika menyembah selain Allah. Berarti selain Allah yang disembah dan dia ridho, itu adalah taghut juga. Kemudian yang kedua, ya dari yang diikuti muta' minal ma'budi wal muta'i, dari yang ditaati. Yang ditaati sudah ada Pak, ya. Taati Allah dan Rasulnya. Kemudian taati siapa? Ulil amri. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yang mutlak ditaati itu Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri ditaati ada syaratnya. Apa? Ya, seandainya perintah ulil amri itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis sangat banyak sekali Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk apapun di dunia ini ketika perintahnya menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Sang Khaliq, yaitu Allah. Ya, jadi ulil amri kita bilang wajib ya kita semua ya melakukan homo misalnya LGBT ya wajib, itu mantap. Jangan taati Pak, tidak boleh, haram itu. Kalau kita taati ulil amri kita dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita telah menyembahnya. Gitu. Itulah yang terjadi pada orang-orang Nasrani Pak. Ketika mereka mentaati rahib-rahib pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka Nabi mengatakan tilka ibadatuhum, itulah bentuk kalian menyembah pendeta itu. Bukan sujud saja menyembah Anda. Namun ketika kita taat kepada sesuatu selain Allah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga dari yang diikuti Pak. Yang diikuti itu siapa? Allah dan Rasulnya. Sama dengan yang ditaati ya. Yang ditaati itu Allah dan Rasulnya. Yang lain itu relatif. Maksudnya apa? Tergantung. Kalau ajarannya sesuai dengan Allah dan Rasulnya kita ikuti. Namun kalau ajarannya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka haram kita mengikutinya. Karena yang mutlak harus diikuti itu hanyalah siapa? Allah dan Rasulnya. Adapun selainnya itu sifatnya relatif, ya. Nisbi, ya. Tergantung gitu kalau bahasa kita ya. Nah, kalau seandainya ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya kita ikuti, ya kan? Tapi kalau tidak ya maka tidak boleh kita mengikutinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya tentang taghut Pak.
secara ringkas. Maka beliau mengatakan secara bahasa taghut di sini wahwa dia adalah mujawazatul had, melampaui batas, itu mujawazah. Faqulu man tajawazal miqdar wal hadd fil isyan fa huwa taghut, dan setiap ya yang melampaui ukuran dan batasan fil isyan dalam bermaksiat ya fa huwa taghut, maka dia adalah taghut. Ya. Seperti orang musyrik itu taghut juga, Pak. Ya, atau orang yang mentaati seseorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kita benarkan dia walaupun dia seorang mengaku profesor, doktor ya kan. Namun dia mengatakan zina itu suka-suka apa apa halal. Ya, seperti ya di zaman Nabi dahulu ada istilah milkul yamin. Milkul yamin itu Pak budak. Ya, budak yang didapat oleh tuannya dari dia beli ya. Dari wanita-wanita yang menyerahkan diri ketika kalah dalam peperangan, ketika masa-masa peperangan. Namun budak, ulama sepakat di abad sekarang ini itu sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, budak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau budak boleh tuannya untuk dalam syariat Islam Pak ya, kalau budak itu boleh Pak. Tuannya mohon maaf ya, menggaulinya tanpa pernikahan karena memang dia adalah hamba sahaya daripada tuannya kan gitu. Itu ya di masa perbudakan. Nah, tidak boleh disamakan, mohon maaf ya, suka sama suka orang berpacaran dia, berarti dia telah mengkiaskan pacarnya dengan ya, muda ya jauh kali lah harga diri pacarnya gitu kan. Nah, makanya nggak ada lagi Pak. Tidak ada lagi ya perbudakan itu sudah dihapuskan, apalagi ya di negara-negara merdeka seperti Indonesia Pak ya, maka nggak ada lagi yang namanya perbudakan. Dan pembantu tidak budak, itu bukan budak. Kan ada juga Pak orang-orang Arab itu yang degil Pak ya, orang Arab yang nggak berilmu itu, pembantu dari Indonesia dianggapnya budak gitu ya. Naudzubillah, itu sudah difatwakan oleh ulama di situ haram, itu tidak boleh. Itu bukan budak ya, pembantu itu adalah pekerja ya. Mereka amil ya. Makanya visa TKW atau TKI itu Pak, visanya namanya visa amil. Amil itu pekerja, worker dia, bukan budak ya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau budak ya harus dibeli dia kepada tuannya. Mana tuannya kan enggak ngerti. Karena memang tidak ada yang memilikinya karena dia adalah hur ya. Kalau perempuan hurrah, wanita merdeka, atau laki-laki merdeka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahab kemarin menukilkan perkataan daripada sahabat Jabir bin Abdullah ya, wa qala Jabir, dan berkata Jabir ya, at-tawaghit, taghut itu adalah kuhanun ya, adalah seorang dukun ya. Para dukun, maaf, karena kuhan ini jamak taksir Pak, dari kahin. Kuhan jamak dari kahin kan itu. Para dukun kita artikan. Kana yanzilu alaihi syaitan, ya turun atas mereka, kepada mereka para setan ya. Fi kulli hayyin wahidun, ya satu kelompok dari dukun ini ada satu setan yang turun kepada mereka yang akan berkhidmat ya, atau yang akan memberikan apa yang mereka inginkan dengan bekerja sama dengan syaitan-syaitan tersebut. Jadi ya at-tawaghitu, kata beliau, at-tawaghitu, para taghut itu adalah kuhanun, adalah kuhan, para dukun. Ini wal muradu bihi annal kuhana, yang dimaksud dengannya bahwasanya kuhan atau para dukun minat tawaghit adalah bagian daripada taghut. Karena taghut itu banyak Pak ya. Nah, jadi dukun, tukang ramal ini bagian dari taghut. Nah, fahuwa min afradil ma'na, karena dia adalah bagian daripada makna taghut itu. Walaisal muradul hasra, dan bukanlah yang dimaksud di sini ya, taghut itu hanya dukun saja, enggak. Setan taghut juga. Ya. Fir'aun juga taghut gitu ya. Dan kuhan ya atau para dukun ini bagian daripada taghut gitu. Jadi taghut ini Pak banyak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ya, yanzilu alaihim syaitan, turun ya atas mereka setan ya, yakni atas siapa? Atas para dukun itu Pak. Setan-setan itulah yang akan membantu mereka.
Ai asyayatinu la iblis, yaitu para setan bukan iblis gitu. Karena iblis itu bosnya, Pak. Ya, iblis yang memerintahkan para setan itu untuk turun menemui para dukun. Nah, jadi iblis ini, Pak, pangkatnya sudah tinggi, Pak. Rajanya para setan itu iblis. Baik setan dari golongan jin maupun manusia. Lihat, Pak, setan itu ya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dia sifat, Pak, bukan nama. Jadi setan itu sifat. Secara bahasa berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Setiap yang jauh dari kebenaran itu setan. Artinya setiap yang tidak suka kebenaran gitu ya. Setiap segala sesuatu yang menyelisih kebenaran itu setan. Ya, ada misalkan orang yang nggak mau sholat, padahal yang benar itu harus sholat mukallaf. Yang nggak sholat itu setan itu. Setan dari golongan manusia. Jadi setan itu sifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab juga disebut dengan istilah ismul jins. Dia nama jenis, bukan nama seorang individu, namun nama jenis sesuatu dari jin dan manusia yang jauh dari kebenaran itu setan. Ini disebutkan Bapak Ibu dalam berbagai referensi tafsir, diantaranya pernah kami bahas ya ketika mengkaji ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya tentang makna syaitan ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yanzilu alaihim syaitanu ay asyayatinu la iblis, yaitu para setan bukan iblis. Khosotan ya, secara khusus bukan iblis ya. Fahwasmu jinsin, setan itu ya ismu jins dia, nama jenis dia, bukan nama person. Nama jenis jin dan manusia yang jauh dari kebenaran itu setan. Yang mengajak orang untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan, mulai dari maksiat besar, dosa besar seperti syirik, ya kan? Bid'ah, kemaksiatan yang lainnya. Jadi setiap yang mengajak kepada itu adalah setan. Ya. Kalau bahasa Arabnya syaitan, bahasa kita ya sudah ditranslate jadi setan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli hayyin wahidun, kan gitu. Hayyin di sini maknanya adalah qabilah. Fi kulli qabilatin, pada setiap suku ya ada satu setan yang turun pada para dukun itu. Jadi dukun itu Pak memang sarang setan, dukun yang betul-betul dukun yang melakukan sihir yang sebenar sihir Pak. Karena dukun ada pula dua, ada dukun penipu gitu. Dia nggak tahu dia sihir gitu ya. Namun dia punya trik ya. Seperti dia punya keris sakti Pak ya. Iya, bisa apa namanya? Bisa menyentrum. Rupanya dia beli di Shopee ada Pak ya. Ketika ada ya keris apa namanya? Sentrum, rupanya ada di Shopee, tapi dibilangnya ini peninggalan ya dari siapa gitu ya. Ini keris empu gandring gitu ya. Padahal ya banyak dijual di Shopee Pak. Ada pula kemarin Pak teman ya di masjid, di salah satu masjid kami habis pengajian, ada jemaah masjid itu bilang ya temannya gitu ya. Jadi temannya tuh Pak punya koin zaman kerajaan. Nah, jadi kata temannya koin ini ya ini harganya mahal. Ya, ada yang nawar 2M Pak. Kami lihatlah di Shopee ada sama persis ya seperti ini. Di Shopee cuma 200 harganya. Dia bilang ada orang nak jual 2M katanya. Nggak bisa lagi kita ditipu Pak ya. Karena zaman sekarang ini Pak, ya semuanya bisa ya di framing gitu Pak ya. Diviralkan, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dukun penipu Pak ya. Iya, dia nggak ada. Bahkan setan pun nggak kenal, ya kan? Iya kan? Ini siapa itu gitu kan? Setan aja nggak kenal mungkin dengan dia. Ini namanya dukun penipu Pak. Namun adakah dukun yang betul-betul bersama dengan setan dalam Islam? Ada. Nah, jangan kita seperti orang ateis ya. Kalau orang ateis kan nggak percaya setan, ya kan? Atau Mu'tazilah nggak percaya bahwasanya sihir itu punya hakikat, artinya punya realitas. Betul, ya kan? Dan dalam Islam Pak, kita harus meyakini betul ada sihir itu yang mampu ya merusak hubungan suami istri. Kan dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah 102 ya, ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji, kan gitu. Jadi sihir itu ada yang memisahkan antara istri dan suami, antara suami dan
istri. Memang ada, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Namun ada juga trik ya Pak ya. Yang trik itu yang penipu Pak ya, sihir dalam bentuk tipuan mata. Memang ada juga. Dan ada juga sihir yang betul-betul bantuan dari syaitan atau dari setan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk makna global daripada ayat ini. Berkata pensyarah kitab al-ma'nal ijmali lil ayatain. Makna secara global dari dua ayat yang beliau jadikan dalil, yaitu surah Al-Baqarah 102 dan surah An-Nisa ayat berapa Pak? 51. Nah, jadi apa makna global daripada dua ayat ini? Beliau mengatakan yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad alimal yahudul ladzina istabdalul sihra an mutaba'ati rusul wal iman billah. Ya. Dan sungguh telah mengetahui orang-orang Yahudi yang telah menukar, yang mengganti sihir dari mengikuti para rasul dan beriman kepada Allah, ya, liman istabdala sihra bi kitabillah, bagi orang Yahudi yang telah menukar sihir ya menjadi ganti dari kitab Allah, ya, dari ya Taurat gitu, wa mutabati rusul, dan dari mengikuti para rasul, wa ma lahu nasibun fil akhirati, dan tidak ada bagi orang Yahudi ini kebahagiaan apapun ya, kebaikan di akhirat. Wa fil ayat tsaniyah, kemudian makna global dari ayat yang kedua itu ayat yang pertama surah Al-Baqarah 102 ya. Kemudian surah yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 21. Kata beliau yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan juga tentang Yahudi ini Pak ya. Memang asbabun nuzul ayat ini adalah berbicara tentang orang-orang Yahudi. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan anil Yahud, tentang orang Yahudi, annahum yusaddiquna bil jibti, bahwasanya mereka mempercayai al-jibti ya. Yu'minuna bil jibti itu Pak, ini diantara kepercayaan orang Yahudi juga. Alladzi minhu sihru, yang mana jibtu itu, diantara jibtu itu Pak, diantara makna daripada al-jibtu itu adalah sihir. Nah, yang dikatakan oleh Allah mereka kafir ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian munasabatul ayataini lil bab, apa korelasi dua ayat ini terhadap bab kita tentang apa Pak? Maja'a fi sihr. Babu maja'a fi sihri. Bab dalil-dalil yang datang menceritakan tentang sihir. Apa korelasi dua ayat ini? Al-Baqarah 102 dan An-Nisa ayat 51 itu. Nah, kata beliau, annahuma, bahwasanya kedua ayat ini Pak, Al-Baqarah 102 dan An-Nisa 51 ini yadullani, yang menunjukkan ala tahrimi sihir, atas haramnya perbuatan sihir, wa annahu minal jibti, dan sesungguhnya dia termasuk ya dari al-jibtu yang harus kita ingkari, yang tidak boleh kita imani. Nah, sementara orang-orang Yahudi ya, mereka mempercayai itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ma yustafadu minal ayatain, apa saja istifadah atau pelajaran dari dua ayat yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, yaitu dari surah Al-Baqarah 102 dan An-Nisa 51 itu. Jadi di sini ada 4 pelajaran yang beliau jelaskan. Yang pertama, tahrimus sihri, haramnya sihir, dan tingkatan keharamnya Pak. Tingkatan keharaman sihir ini sudah mencapai jenis perbuatan syirik Pak. Tidak hanya haram biasa. Kalau berzina haram betul, namun zina belum mencapai tingkatan kesyirikan. Artinya apa? Artinya kalau ada orang berzina kemudian dia mati Pak, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Sementara syirik enggak. Kalau orang mati ya, sementara dia tidak bertobat atau belum bertobat dari kesyirikan yang dilakukan, maka Allah telah mengingatkan surah An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati membawa dosa syirik. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna dzalika, yang selain syirik itu. Ya, liman yasha'u, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga para ulama menyimpulkan dari berbagai dalil yang ada dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, bahwasanya ya perbuatan syirik itu Pak, kalau pelakunya ya tidak bertobat,
ya, maka di akhirat tidak diampuni oleh Allah. Sementara selain syirik, Pak, dan selain dosa yang selevel dengan syirik, ya seperti dosa berzina, dosa mencuri, ya kan? Nah, itu ya di akhirat kelak dia dibawa kehendak Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya sesuai dengan dosa yang dia lakukan, dengan keadilan Allah. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah boleh jadi mengampuni dosanya. Namun harus ada pahala yang dilakukan. Apa pahala yang bisa menyelamatkan itu, Pak? Tauhid. Memang dia pernah berzina, betul ya. Ternyata kalau berbuat syirik tidak pernah dia. Dia sangat anti kepada yang namanya syirik, maka tauhidnya akan menjadi ampunan dari dosa-dosanya yang lain. Dalilnya apa? Banyak sekali, Pak. Dalilnya hadis qudsi, Pak ya. Ini pernah kita bahas juga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan dinilai sahih oleh para ulama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardil khataya." Jikalau engkau datang di akhirat kepadaku dengan membawa dosa sebanyak perut bumi, Pak. Banyak sekali gitu ya. Ya. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'an. Kemudian ketika engkau datang itu memang banyak dosa yang betul, namun engkau tidak membawa dosa syirik, engkau tidak berbuat syirik kepadaku. La ataituka bi qurabihal maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sebanyak itu pula ampunan. Kemudian hadis lain, Pak, ini hadis sahih ya, sahih Muslim ini. Ini hadis sahih Muslim. Kata Rasulullah, atani Jibril alaihissalam fabasyarani. Telah datang kepadaku Jibril alaihissalam, kemudian Jibril fabasyarani, memberikan bisyarah, yang memberikan kabar gembira. Anna man mata min ummati. Sesungguhnya siapa saja yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dia akan masuk surga. Kata Jibril, itu berita gembira dari Jibril. Lantas kemudian Nabi bertanya apa? Wa in zana wa in sarak, meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, di dunia rupanya pernah berzina dia. Maka Jibril menjawab, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia pernah berzina dan mencuri, namun dia mati tidak membawa dosa syirik dan membawa tauhid, maka akan masuk surga juga. Ini pentingnya tauhid, Pak ya. Iya, karena tauhid ini, Pak, menghapusi dosa-dosa gitu ya. Ini hadirin yang ini, dan banyak sekali dalilnya. Bahkan Bapak ketika aja di Google, Pak ya, hadis bitokoh. Nah, itu hadis panjang yang menjelaskan, Pak, tentang seseorang ntar, Pak ya, akan ditimbang kebaikannya, Pak ya, dengan keburukannya. Pertama diambil bitokoh atau kartu catatan keburukan. Ternyata banyak, sepanjang mata memandang maksiat aja gitu ya. Kemudian ya ditaruh satu catatannya, banyak catatan ya, catatan kemaksiatan ini banyak, apa? Ditaruh dalam satu neraca timbangan atau di satu kuping timbangan itu, kalau kita ibaratkan punya dua gitu, Pak ya. Kemudian ternyata ada satu bitokohnya yang belum diperiksa. Semua bitoko atau catatannya itu, Pak, kalau bahasa Arabnya bitoko itu bahasa kita catatannya. Iya. Jadi catatannya itu dosa maksiat aja. Ternyata ada satu terakhir yang diperiksa. Ternyata itu adalah la ilaha illallah. Ternyata walaupun dia maksiat, ini laki-laki, ya kan? Namun ternyata dia tidak pernah mengotori la ilaha illallahnya. Dan diambillah catatan la ilallah itu, ditaruh dalam timbangan yang neraca timbangan atau kuping timbangan yang di sampingnya. Ternyata yang satu catatan la ilallah itu, tauhidnya kuat itu, Pak, ini mengalahkan catatan dosa-dosanya yang banyak. Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah hadisul bitaqah. Nah ini, Pak, ini menunjukkan apa? Menunjukkan luar biasanya tauhid itu, Pak. Ya, sehingga kalau seandainya kita mati, Pak, membawa tauhid, Pak, insya Allah tauhid itu akan
yang menghapus dengan izin Allah ya dosa-dosa kita yang lainnya. Makanya setiap nabi dan rasul itu Allah suruh Pak ya untuk ya mendakwakan tauhid, karena pentingnya tauhid ini Pak, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga Nabi aja Pak 13 tahun Bapak Ibu di kota Mekah beliau bahas adalah mengesahkan Allah. Akidah tauhid ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena luar biasa. Betul ya keutamaan daripada tauhid itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya syarah daripada Syekh Shalih Al-Fauzan ini, faedah daripada 2 ayat sebagai dalil dari penulisnya. Kemudian faedah yang kedua atau pelajaran yang kedua, kufrus sahir, kafirnya penyihir. Nauzubillah min dzalik. Makanya di Arab Saudi itu Pak menerapkan hukum syariah. Kalau penyihir ya tidak bertobat, maka mereka disuruh bertobat, yang yustatab namanya. Yustatabu awalan, diminta bertobat. Ada seseorang ketahuan Pak ya lagi melakukan perdukunan gitu, lagi nyantet orang misalkan, ya kan, atau lagi buat zimat-zimat lah gitu ya. Ya untuk apa? Untuk ini, untuk penglaris atau bikin puhul-puhul ya. Tanam ini di toko ini, insya Allah tokonya Pak laris. Atau yang satunya yang jahatnya gitu ya. Sebenarnya dua-duanya jahat Pak ya. Yang satunya tanam toko ini supaya toko lawan dagangmu itu bangkrut. Nah, ini kan pekerjaan setan itu Pak ya. Nah, dalam hukum Islam ya, ini pidana ya Pak ya. Dia telah melanggar pidana ya. Maka hukumannya mati. Makanya diterapkan di Arab Saudi itu Pak ya. Ya. Karena memang penyihir ini luar biasa, banyak kemudaratan. Yang pertama yang parah itu Pak akidahnya. Ya, akidahnya rusak penyihir itu. Kenapa rusak Pak? Karena dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Karena setan yang menolongnya itu Pak tidak mau menolong secara cuma-cuma. Harus ada bayarannya. Bayarannya itulah berupa dia harus menyembah setan itu. Iya. Bagaimana bentuk menyembahnya macam-macam? Ya. Boleh jadi dengan bentuk menyeru kepada setan itu. Ya Abdul Qadir Jilani lah. Jadi Pak, terkadang saya setan itu Pak untuk supaya manusia yang bekerjasama dengan dia itu tertipu, dia menamai dirinya dengan nama ulama. Maka ada tukang ruqyah mengatakan orang yang suka memanggil-manggil nama ulama itu ternyata itu adalah ajaran daripada setan gitu ya. Iya. Supaya orang itu berbuat syirik, ya kan? Karena tatkala seorang muslim sudah menganggap ada selain Allah yang bisa membantunya, ya, yang bisa menolongnya, dan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Di situ setan mau membantunya. Jadi pertolongan setan ini Pak sudah dibayarnya dengan kesyirikan. Karena setan itu Pak tidak akan membantu kita, dan ini petuah ya. Ini instruksi dari bosnya, dari iblis. Karena iblis telah menginstruksikan seperti itu. Jangan bantu para dukun itu kecuali mereka telah mempersembahkan kesyirikan kepada Allah. Sehingga kelak di akhirat ya kita bersama para dukun itu sama-sama ya masuk neraka. Karena setan nggak mau kesepian Pak. Setan itu sudah bersumpah semenjak dikutuk oleh Allah. Ketika dia sombong tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka diusir oleh Allah dari surga kan itu. Dan semenjak itu setan itu sudah ya bertekad ya mengerahkan seluruh daya dan upaya ya, bahu-membahu para setan itu, iblis ketuanya ya, untuk apa Pak? Untuk menggoda dan menyesatkan manusia supaya sama-sama terhina dan terkutuk di nerakanya Allah. Makanya Pak, setan itu giat sekali menyesatkan kita. Dan setan itu Pak hebat sekali memang. Orang yang sudah bertauhid Pak ya, setan itu tidak akan diam juga. Memang setan itu disebutkan ya kan dalam Sahih Al-Bukhari Pak, setan itu pernah putus asa Pak, untuk menggoda, untuk membuat orang-orang yang sholat di Jazirah Arab itu Pak berbuat syirik. Putus asa setan itu. Tetapi yang mereka lakukan dia adalah dengan tahrish, walakin tahrisha bainahum. Akan tetapi setan itu akan melakukan tahrish. Tahrish itu apa? Hasad, dengki, ya. Kemudian setelah itu akan bermusuhan. Iya, jadi setan itu Pak kalau tidak bisa membuat kita musyrik,
maka dia akan buat kita bermusuh-musuhan. Ingat, bahkan ada satu sekolah pun orang bermusuh-musuhan karena siapa? Manhajnya sama, Pak ya. Nah, bahkan saling nggak tegur sapa hanya karena dunia terkadang. Ini hadirin, maka jangan sampai kita kalah dengan setan, Pak. Ya kan, setan membuat kita nggak mau nyapa orang. Itu setan itu. Oh, jangan sapa dia, apalah itu. Nggak mau lagi negurnya, benci ya. Setan yang nyuruh kita benci kepada orang Islam itu. Rasul menyuruh kita menyayangi, la yu'minu ahadukum, kan itu. Tidaklah sempurna iman kalian itu, ya kan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Itu Nabi, itu Allah yang nyuruh-nyuruhnya, Pak. Sementara setan bilang, enggak usah, kamu harus benci aja. Ya kan, kamu harus gunjing dia gitu ya. Fitnah bahkan dia. Kalau dia lewat, palingkan matamu, ya marah, beneran setan, Pak. Ya lawan itu, Pak. Itu pasti setan. Jadi kalau ada kita benci sama saudara kita, ada iri dengki, ya Pak, dipastikan setan sedang menguasai hati kita, dan kita harus langsung istighfar, astagfirullah gitu. Setan ini cepat kini kita namanya itu, Pak, menyalami teman kita itu dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu, Pak, telah berputus asa, Pak ya, hendak membuat kita musyrik gitu ya. Nah, kemudian ada trik yang selanjutnya, yaitu bagaimana umat Islam itu antar mereka itu saling fitnah, saling riba, ya kan? Saling dengki, saling caci, saling menjatuhkan, ya kan? Ini hadirin yang Allah muliakan, yang harus kita tolak itu, ya. Harus kita lawan hal-hal yang seperti itu, ya. Tapi Pak Ustadz, ya kan salah, yang namanya manusia nggak ada yang maksum gitu. Iya, itu memang sifat manusia. Kalau dia salah, ya kita nasihati dengan adab, dengan cara yang baik, kita temui empat mata gitu, Pak ya. Itulah tanda kita betul-betul jujur, ya, mencintai saudara kita. Ya, kita ingin kebaikan atas saudara kita, sebagaimana kita juga ingin kebaikan pada diri kita. Maka ketika saudara kita salah, maka jangan kita gibahi dia, namun temui dia empat mata, nggak ada yang tahu, kita nasihati, karena memang agama kita ini adalah agama nasihat, adilun nasihah, kata Rasulullah. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk saling menasihati, wa tawassaw bil haq, saling tanasuh, berwasiat, bernasihat dalam kebenaran, wa tawassaw bil sabr, dalam kesabaran. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita kembali kepada ayat ini, Pak ya, kepada pelajaran dari dua ayat di atas. Yang ketiga, al-wa'idus syadid, ya, ancaman yang keras. Syadid itu keras gitu ya. Bagi siapa? Liman a'radha, bagi siapa saja a'radha, berpaling an kitabillah, dari kitab Allah, yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, yang tidak mau peduli dengan Al-Qur'an, Pak. Hati-hati ya Pak, termasuk juga ini, Pak, orang yang tidak mau membaca Al-Quran sama sekali. Ini termasuk berpaling ini. Iya kan? Ini bahaya, Pak. Al-Quran dibeli, dipajang aja, Pak ya. Suruh baca, belepotan. Wajib kita mempelajari cara baca Al-Quran itu, Pak. Tapi usia saya, Pak Ustaz, udah 60 ini. Yang menuntut ilmu itu, Pak, tidak ada batasannya. Yang penting kita mau, Pak. Hasilnya serahkan kepada Allah. Nanti di akhirat ada hujah kita. Ya Allah, bukannya saya malas gitu ya, ya Allah, saya sudah berusaha gitu ya, udah patah-patah lidah, tapi ya hasilnya juga kurang memuaskan. Insya Allah, Pak, Allah Maha Adil gitu. Tapi yang Allah marah itu, Pak, kita nggak ada waktu ya untuk bekerja, bisa 24 jam, bahkan kalau nambah lagi mungkin 25 jam sanggup kita. Masa sepekan cuma 2 jam belajar Al-Quran, nggak ada waktu gitu ya. Subhanallah, ya Pak ya. Ini nggak ada alasan itu, Pak. Nah, kini kita sepakat, ya, kita belajar tasid, ya kan. Kemudian kalau bisa juga, Pak, kita belajar bahasa Arab lah, ya kan. Minimal kita tahu nanti bacaan sholat kita, Al-Fatihah kita tahu kita artinya, ya kan. Kemudian bacaan yang lainnya, zikir ketika ruku, ya kan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa artinya gitu, paham kita. Kemudian ketika kita i'tidal itu, Pak, minimal itu. Ya, masa nggak ada waktu, Pak? Subhanallah ya. Karena semua kita waktunya 24 jam semuanya, Pak. Ya, harus kita sisihkan
korbankan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, masih yang ketiga, al-wa'idus syadid, ancaman yang keras liman a'radu an kitabillah, bagi siapa saja yang berpaling dari kitab Allah, wastabdala bi ghairah, dan mengganti selainnya dengan kitab Allah tersebut, yakni mengganti kitab Allah dengan selain kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang mengganti Al-Qur'an itu diganti dengan tadzkir, orang Ahmadiyah contoh Jadi ada aliran yang menyimpang, bahkan sudah murtad dari Islam itu, yang telah meyakini sesuatu yang keluar dari rukun Islam dan dari rukun iman Karena di antara rukun iman itu adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul yang diiman itu nabi yang terakhirnya adalah siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad nabi yang terakhir, maka sungguh dia telah mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, yang jelas. Sehingga para ulama telah memfatwakan yang Ahmadiyah itu sudah bukan dari golongan Islam lagi, karena ayat Qurannya sudah beda, nama Qurannya Tazkirah, digantinya Al-Qurannya dengan, termasuk juga Syiah, Rafidhah. Memang ada Syiah juga yang masih Islam, ada namun sedikit, seperti Zaidiyah. Namun kebanyakan itu Rafidhah. Kenapa? Karena mereka telah mengganti. Mereka meyakini mushaf yang ada sekarang ini sudah dikurangi oleh Utsman ibn Affan, karena mereka mengkafirkan sahabat Utsman yang telah berjasa yang membukukan Al-Quran. Karena Al-Quran dahulu pada masa Nabi itu ditulis di pelepah kurma, terpisah-pisah. Kemudian di masa Utsman bin Affan yang dikenal dengan mushaf Utsmani itu ini kan dalam sejarah kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran itu itu tidak diyakini oleh Syiah. Syiah mengatakan Utsman itu kafir maka Al-Quran yang ada pada kita ini nggak yakin Syiah itu adalah yang sudah didistorsi, kata mereka, yang sudah dihapus oleh Utsman katanya. Maka mushaf mereka apa namanya Mushaf mereka namanya Mushaf Fatimah, yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada Al-Quran kita sekarang. Maka Al-Quran mereka itu, berarti kalau Al-Quran kita 30 juz, 30 kali 3 berarti Al-Quran mereka 50 juz. Ini bukan omdo Ustaz tinggal enggak, ini ada datanya Bisa dilihat dalam referensi mereka yang namanya Al-Kafi, yang ditulis oleh ulama Syiah, dan ini kalau dibandingkan dengan Al-Sunnah, kitab Al-Kafi ada namanya Usulul Kafi ini kedudukannya sama dengan Sahih Bukhari dan Muslim dalam keyakinan kita Ahlussunnah. Dan Syiah mengkafirkan Imam Al-Bukhari itu, kata Syiah bukan Muslim lagi, itu udah kafir. Jangankan Imam Al-Bukhari Abu Hurairah itu kafir kata orang Syiah. Na'udzubillah dan mereka Imam. Kemudian ibunda Aisyah juga. Sehingga ketika mereka sekarang berperang dengan orang Yahudi itu maka ada yang mempertanyakan apa sebenarnya motif mereka itu? Apakah ada konspirasi? Tapi wallahu alam karena saya juga bukan ahli politik Namun saya hanya menilai dari sisi akidah orang Syiah itu. Karena Syiah Rafidhah yang di Iran itu ini naudzubillah mereka sudah nyata-nyata mengkafirkan para sahabat. Itu ada dalam referensi mereka, dan mereka tidak mengingkari referensi itu. Karena referensi mereka itu bagaikan Sahih Bukhari bagi kita. Mungkin umat Islam menganggap Sahih Bukhari itu enggak sahih Karena umat Islam sudah ijma' sepakat Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu kitabullah, dan sabda Rasul, hadis-hadis yang tersahih dari seluruh kitab hadis maka kitab Sahih Bukhari yang paling sahih. Maka di Syiah Rafidhah, di Syiah Isna Al-Athariyah itu ada namanya Al-Kafi dan Usulul Kafi, itu yang paling sahih jadi di kitab mereka itu riwayatnya bahwasanya Al-Quran kita sekarang itu sudah didistorsi atau sudah
banyak dihapus dan dihilangkan gitu ya oleh Utsman bin Affan, kata mereka. Nah, maka janganlah kita umat Islam Pak ya terpengaruh oleh propaganda Syiah gitu ya. Syiah itu mantap gitu kan. Syiah itu juga saudara kita. Ngapain saudara kita yang mengkafirkan kita, yang mengkafirkan sahabat ya. Manusia yang paling berjasa setelah Nabi itu para sahabat, ya kan? Karena melalui para sahabat lah Pak kita mendapatkan hidayah ini, ya kan? Karena Nabi menyampaikan hadisnya kepada siapa Pak? Para sahabat, dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dikafirkan oleh Syiah. Nah, ini naudzubillah Syiah ini. Kemudian siapa yang kedua adalah Ibunda Aisyah. Aisyah pun difitnah oleh Syiah. Ya kan, dikatakan kafir, bahkan dikatakan pezina Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ini luar biasanya Syiah. La'anahullah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, an-nasihara minasyirki al-munafi lit-tauhid. Sesungguhnya sihir itu termasuk syirik, Pak. Bahagian daripada syirik sihir itu yang menafikan tauhid. Alasannya apa? Kata beliau, li'annahu, karena sihir itu istikhdamun lisyayatina, ya. Lisyayatini, karena sihir itu bentuk memperkerjakan setan gitu ya. Jadi dukun itu Pak memperkerjakan setan dalam memuluskan sihirnya. Ada kerjasama antara dukun dan setan gitu. Dan setan tidak akan menolong, tidak akan membantu, melainkan harus ada imbalan yang diterima oleh setan itu. Apa imbalannya Pak? Syirik gitu. Iya, nggak ada setan itu Pak. Dia bantu aja, nggak ada. Iya, kecuali setan yang telah ditundukkan oleh Allah hanya khusus kepada Nabi Sulaiman saja. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih Pak, pernah Nabi disebutkan dalam hadis sahih ya, mencekik setan. Kemudian terjulurlah lidah setan itu Pak, dan ke tangan Nabi, dan terasa Nabi dingin ya, rasa juluran lidah setan jin kafir yang pernah dicekik oleh Nabi ya. Kemudian Nabi mengatakan, kalau seandainya saya tidak ingat ya, kalau seandainya saya tidak ingat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan para nabi, bahwasanya yang menguasai setan atau jin itu ya, jin kafir itu hanya Nabi Sulaiman saja, niscaya saya akan ikat ya jin-jin kafir ini di tiang-tiang Masjid Nabawi, dan anak-anak kaum muslimin akan melihatnya dan menjadikannya mainan. Namun itu sudah diangkat, dan jin itu sudah diputuskan oleh Allah hanya satu manusia saja yang mampu memperkerjakan mereka, dan ini adalah di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Namun selain Nabi Sulaiman tidak ada Pak. Pasti yang bekerjasama dengan setan itu dikuasai setan itu, seperti para dukun ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Li'annahu istikhdamun lisyayatin ya. Karena dukun-dukun itu mempergunakan para setan, wa ta'alluqun bihim ya. Dan mereka itu ada ta'alluq, ada keterkaitan dengan para setan itu. Jadi dukun Pak, ingat, dukun yang betul-betul ya menyantet manusia atau memberikan sihir kepada manusia itu dipastikan Pak. Ya, kalau seandainya dia tidak dukun bohong ya kan, dukun kibul, yang kedua pasti dia bekerja sama dengan setan. Bukan karomah, karena dukun sekarang Pak menjual-jual karomah, bukan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kan mukjizat katanya. Mukjizat itu Pak ya hanya Allah berikan kepada para nabi, dan nabi nggak ada lagi ya. Telah meninggal nabi yang terakhir gitu ya. Dan karomah itu adalah Allah berikan kepada orang saleh. Bukan kayak dukun ya kan yang bersama dengan setan gitu ya. Dan karomah itu bedanya dengan sihir Pak. Kalau karomah itu ulama mengatakan tidak dipelajari, tidak ada mantra-mantranya gitu ya. Tidak ada ritual-ritualnya, beda dengan sihir. Sihir itu banyak Pak ya, harus puasa, tidak boleh makan yang berdaging kata mereka. Apa istilahnya Pak? Puasa apa? Puasa mutih ya. Kalau penjigin itu ada juga ya, macam-macam lah Pak. Ya. Karena setan itu Pak, ya suka sekali yang bid'ah itu. Karena ujung-ujungnya bid'ah itu Pak mengarah kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ya, mengingat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan dahulu.
Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kalau Allah masih menakdirkan kita berjumpa ya, kita masuk dalil daripada hadis. Oh, iya Pak, boleh Pak ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, insyaallah. Iya benar ya. Iya. 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 Iya, Masya Allah. Iya. Iya, sama-sama Pak ya. Ya, ada istilah para ulama itu Pak, al-jahl ya. Hal yu'daru al-jahilu amla gitu. Apakah diberikan uzur orang yang jahil atau tidak gitu Pak ya. Nah, jadi kedudukan orang yang dahulu seperti yang Bapak gambarkan tadi itu saya simpulkan, orang dahulu itu banyak yang tidak tahu Pak ya. Artinya mereka itu memang tidak tahu itu syirik gitu ya. Nah, karena memang kesyirikan itu sudah merajalela, bahkan sudah menjadi adat dan tradisi gitu Pak ya. Maka kalau mereka tidak tahu Pak, ya kalau mereka tidak tahu dan betul-betul tidak ada sarana yang sampai kepada mereka, artinya tidak ada ustadz sunnah di situ yang menjelaskan, atau tidak ada media yang masuk, di televisi juga tidak dibahas ya. Nah, kalau seperti itu Pak, kita hanya bisa berharap kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah memberikan uzur ya, Allah memberikan alasan kepada mereka untuk tidak menghukum mereka. Karena mereka tidak tahu gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau seandainya Rasul belum diutus itu, insya Allah itu dikatakan dalam istilah para ulama itu masa fatrah Pak ya. Masa kekosongan wahyu. Tapi masalahnya Pak, wahyu kan sudah ada. Namun ya karena mereka itu tidak ada yang mengajari gitu Pak ya. Iya. Mudah-mudahan saja Pak mereka diberikan uzur oleh Allah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, dan sayang nggak bisa juga memastikan dia pasti masuk neraka gitu atau pasti mereka diampuni. Enggak, saya lebih kepada tafwid ya. Tafwid itu saya serahkan aja urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Maha Adil Pak ya. Allah lah yang akan memutuskan tentang bagaimana keadaan mereka kelak ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya orang-orang sekarang Pak ya, yang sudah ada kajian sunnah di mana-mana ya Pak ya, di media sosial itu penuh ya kan dengan penyampaian tentang tauhid, masih syirik juga. Ini memang tidak ada lagi uzur ya, tidak ada lagi alasan untuk mereka untuk berbuat syirik Pak, karena hujah sudah ditegakkan. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Ya baiklah Pak ya, karena mengingat waktu ya kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.